wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung, tidak mungkin bisa kita balas. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tentunya yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Taala, tidak kerasa ya, kita sudah masuk ke Ramadan bulan 17, puasa ke-17 Ramadan. Beberapa waktu yang lalu kita memasuki bulan Rajab. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadana. Lalu kita memasuki bulan Sya'ban, kita memperbanyak amal, memperbanyak puasa untuk menyambut Ramadan. Dan ketika di awal Ramadan kita mulai berpuasa, kita sahur tarawih, dan tidak kerasa sekarang sudah memasuki 17 Ramadan. Sebentar lagi sudah memasuki 10 hari terakhir, dan sangat tidak kerasa, sangat cepat sekali nanti kita akan masuki Syawal atau Idul Fitri. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, memang waktu itu sangat cepat sekali. Dulu kita waktu kecil, beranjak remaja, beranjak dewasa, mungkin sekarang sudah ada yang lansia. Jadi memang sangat cepat sekali. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita maksimalkan waktu kita, terutama untuk banyak beribadah kepada Allah, karena sebaik-baik bekal adalah bekal untuk menuju akhirat, bekal yang akan kita bawa di akhirat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah SWT, sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim atau orang yang beriman, kita harus memiliki sahabat yang soleh, sahabat yang soleh. Kenapa begitu? Karena sahabat yang soleh, mereka bisa senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan, mengingatkan kita untuk berbuat baik, mengajak kita untuk sholat, mengajak kita untuk puasa, mengajak kita untuk beramal soleh. Karena selain itu, sahabat yang soleh atau sahabat yang baik, insya Allah mereka akan bisa memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Misalnya ketika kita sering berada di majelis ilmu, di majelis taklim bersama mereka, maka nanti mereka akan menjadi saksi bagi kita semua. Misalnya na'udzubillah, biasanya kita nanti mampir dulu di neraka, na'udzubillah. Nah, nanti sahabat kita yang di dunia sering bersama dengan kita taklim, sering sholat jamaah, mengajak kita tarawih dan lain-lain, maka mereka akan bersaksi. Karena mereka akan kesepian, lalu meminta kepada Allah, ya Allah, kemana si fulan yang dulu senantiasa bersama-sama denganku, hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis selawat, hadir untuk sholat berjamaah, kenapa tidak bersama denganku sekarang? Kata Allah, dia sedang di neraka sekarang, kata Allah. Lalu sahabat yang soleh itu meminta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, tolong pindahkan sahabatku untuk bersama-sama denganku di surga. Jadi itu jemaah yang dirahmati Allah, itu adalah syafaat dari sahabat kita yang soleh. Makanya kalau sekarang kita tidak memiliki sahabat yang soleh atau lingkungan yang baik, yang positif, maka mulai dari sekarang kita cari teman yang soleh. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sekelas imam mazhab pun beliau masih membutuhkan sahabat yang soleh gitu. Kan kita tahu dalam sejarah beliau itu mempunyai murid, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang juga menjadi salah satu imam mazhab. Walaupun usia mereka terpaut, tidak terlalu jauh sih,
usia mereka. Tetapi ketika pada saat Imam Ahmad bin Hanbal sakit, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai guru, beliau tidak segan, tidak canggung untuk menjenguk muridnya, yaitu Imam Ahmad. Sampai-sampai murid Imam Syafi'i yang lain tuh heran, wahai Imam, engkau ini seorang guru, kenapa mau menjenguk muridmu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal? Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya Imam Ahmad itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Beliau sangat berjasa terutama dalam bidang hadis. Beliau itu ahli hadis, makanya sudah sepatutnya saya memuliakan beliau. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, jadi Imam Ahmad itu imam yang hafal kurang lebih 1 juta hadis. Ketika beliau ditanya, wahai Imam Ahmad, berapa hadis yang harus dimiliki seorang ketika yang dibolehkan untuk berfatwa? 100.000 kurang, 200.000 kurang, kata Imam Ahmad. 500.000, dari 500.000 bolehlah. Jadi makanya tidak serta-merta atau tidak mudah dan tidak boleh asal seorang itu untuk berfatwa, terutama dalam masalah agama. Kata Imam Ahmad pun minimal 500.000 hadis lah, baru seorang itu boleh berfatwa. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika diberikan pertanyaan kepada seorang yang di luar negeri Madinah pada saat itu, ada 30 pertanyaan, beliau hanya menjawab nggak sampai 10. Yang lainnya la adri, nggak tahu. Karena memang tidak boleh asal. Sekelas Imam Mazhab pun sangat berhati-hati dalam masalah agama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kembali ke masalah tadi. Mulai dari sekarang, jika kita belum mempunyai sahabat yang soleh atau lingkungan yang positif, mari kita cari, mari kita pindah di lingkungan tersebut. Saya merasakan sendiri. Waktu dulu saya awal kuliah, saya dulu tinggal di kontrakan di daerah Pramuka. Nah, pada saat itu ternyata lingkungan saya di kontrakan itu kurang mendukung untuk beramal soleh. Makanya saya waktu itu sholat subuh ya Pak, bisa bangun tuh jam 5:30, bangun jam 6. Ini kan udah kayak sholat duha ya, bangun jam segitu. Tetapi lama-kelamaan saya berpikir, kalau seperti ini terus, kapan saya menjadi baik gitu? Kapan saya bisa berubah untuk positif, mengajak orang berkebaikan pun susah gitu. Karena diri sendiri pun masih berantakan. Akhirnya saya paksakan pada saat itu, padahal kontrakan masih setengah tahun, tapi saya tinggalkan untuk pindah ke masjid kampus. Alhamdulillah, kalau tinggal di masjid kan minimal 5 waktu nggak lewat ya Pak ya, 5 waktu berjamaah di masjid minimal nggak lewat. Dan itu setelah saya pindah di lingkungan yang positif, teman-teman yang soleh, alhamdulillah lambat laun ya menjadi lebih baik lah. Sholat 5 waktunya alhamdulillah tidak lewat. Dan bahkan seharusnya kita itu naik level Pak, naik kelas. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang sudah dewasa itu 5 waktu di masjid itu seharusnya sudah lewat. Artinya sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi behavior atau perilaku. Jadi kalau adzan sudah berkumandang, kita sudah otomatis ambil air wudhu, berangkat ke masjid. Itu seharusnya sudah biasa Pak. Apalagi kita sudah dewasa atau sudah banyak yang punya anak juga kan, atau ada yang punya cucu. Nah, seharusnya setelah 5 waktu itu kita sudah biasa, kita naikkan lagi sholat sunnahnya. Kita perbanyak rawatib, qobliyah, ba'diyah. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menjaga 12 rakaat sholat rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya, dan yang paling penting 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan 2 rakaat sebelum subuh ini, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, keutamaannya itu lebih baik dari dunia dan isinya, kalau kita mengetahui. Makanya kalau misalnya tadi ada yang tidak qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, itu rugilah. Jadi dawamkan dari sekarang untuk tidak meninggalkan sholat rawatib.
Karena jamaah, sholat rawatib ini atau sholat sunnah itu bisa menolong kita untuk melengkapi, memperbaiki amalan sholat wajib kita. Kan kita tahu ya Pak ya, amalan yang pertama dihisab itu kan sholat kita. Nah, sholat rawatib ini atau sholat sunnah ini akan membantu kita memperbaiki, melengkapi sholat wajib kita yang di masa lalu. Mungkin ada yang pernah bolong-bolong, mungkin ada yang pernah lewat, tidak berjamaah di masjid. Nah, sholat sunnah inilah yang nanti akan membantu kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itu semua bisa kita lakukan mulai dari memiliki sahabat yang soleh. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang jika kita belum memiliki sahabat yang soleh, mari kita cari Pak. Mari kita hadir dalam pengajian, kita akrabkan dengan mereka, kita cari ilmu mereka, kita berbanyak lagi sahabat yang soleh. Semakin banyak sahabat yang soleh, maka insya Allah semakin banyak yang akan memberikan syafaat kepada kita. Makanya selain itu tempat-tempat yang sering kita berbuat amal soleh, itu pun akan bersaksi Pak. Misalnya karpet ini yang kita gunakan untuk bersujud, atau tiang-tiang, atau pakaian yang sering kita gunakan untuk beramal soleh, maka insya Allah mereka juga akan bersaksi nanti di akhirat. Karena mulut kita nanti akan dikunci ketika Allah meminta untuk bersaksi. Tangan kita akan bersaksi, mata kita bersaksi, telinga, hidung kita, kaki, kemana kita melangkah. Apakah yang kita langkahkan itu justru ke tempat-tempat maksiat? Itu kaki nanti semua akan bersaksi jemaah. Maka dari itu, kalau kita sudah memiliki sahabat yang soleh, 1, 2 ataupun 3, maka genggam erat-erat mereka, jangan sampai lepas. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, melepaskan sahabat yang soleh itu sangat mudah sekali. Maka dari itu kita jaga perasaan mereka, kita pererat hubungan dengan mereka. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan itu dari saya sendiri, jika ada kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.